Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Darti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Panunggangan 2 Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata yang saya lakukan dilatar belakangi karena belum menyeluruhnya pemahaman rekan-rekan tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah, seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Diharapkan, jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan tercipta budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Murid tidak suka peraturan karena selama ini ketika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung membuat mereka malu dan merasa tertekan. Oleh karenanya, tujuan aksi nyata saya menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, serta terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Tolok ukur aksi nyata ini yaitu terlaksananya diseminasi budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas, dan peserta didik mampu menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan penerapan segitiga restitusi. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan diseminasi budaya positif, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat akan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah, mengajak rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas bersama peserta didik di kelas, melakukan refleksi dan tindak lanjut. Aksi nyata ini didukung oleh kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Sarana dan prasarana untuk diseminasi budaya positif seperti laptop, infokus, speaker, proyektor, dan ruangan. Alat dan bahan untuk membuat keyakinan kelas seperti kertas karton, spidol, post-it, dan selotip. Berikut ini adalah kegiatan membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan guru di sekolah. Pembukaan kegiatan diseminasi budaya positif dilakukan oleh kepala sekolah. Pesan kepala sekolah yaitu, pertama, bahwa tujuan pelaksanaan calon guru penggerak adalah untuk menghasilkan guru penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar di sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan memperkuat nilai-nilai positif di kalangan siswa dan seluruh anggota sekolah. Yang ketiga, untuk menjadi inisiator perubahan yang proaktif dan berperan aktif dalam menciptakan suasana yang harmonis dan penuh semangat di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa di sini hadir untuk diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW dan beserta keluarganya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik, untuk di sini saya ya kalau dibilang narasumber ya kita sama-sama belajar ya untuk menyebarkan tentang diseminasi yaitu penyebaran budaya positif di sekolah. Nah ini sangat penting kita lakukan karena ini berkaitan dengan anak-anak murid kita. Baik Bu Dewi lanjutkan next. Nah untuk mengawali di sini ada tulisan test briefing ya. Kita es briefing sebentar. Baik es briefingnya mungkin kalau anak-anak tepuk ya. Nah pagi kita ini aja es briefingnya kayak kalau kita kemarin di KKG. Kalau batik kita pegang bahu. Kalau botak kita pegang kepala. Kalau batuk kita pegang mulut. Ya kita mulai saja ya, yang mudah kita lakukan saja. Ya. Batik, botak, batuk, batik-batik, botak-botak, batuk. Ya, kadang anak-anak juga kita latih itu senang ya Bu ya, meskipun hanya sederhana. Nah, kadang juga kita speakingnya bisa kita terapkan ke anak murid kita Bu. Pakai nama depan, misalnya nama depan kita suruh nyebutin benda yang ada di sekitar kita. Misalnya nama saya Darti, berarti saya punya depan huruf D, berarti saya harus nyebutin benda dadu misalnya boleh, atau dasi gitu ya. Jadi salah satu itu anak kan berpikir untuk mencari apa? Oh iya saya punya nama awalan A, berarti saya harus mencari benda apa gitu ya. Kita coba ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu aja. Boleh dimulai dari Bu Istiqomah. Boleh sebutkan nama bendanya yang nama awalan huruf Bu Istiqomah. Siti. Istiqomah S. Bendanya S, sapu bendanya mulai dari Ya bagus. Sapu. Terima kasih Bu Istiqomah. Bu Siti Desti. Mana yang S ya? Sisir. Ya. Terima kasih Bu Ais. saya dari U ya. Banyak sih, ada uli, ubi. Kita mau yang mana ya? Saya dari huruf A, anting. Bu Awisa. Juga bisa almari. Terima kasih Bu Awisa. Saya dari M, meja. Meja. Ayat kok. Saya dari D, dasi aja deh. Kasih ya. Iya sama. Nah, tinggal Bu Yanti sama Bu Ida. Aku dari S Sapu tangan. Sapu tangan. Sudah. Sepatu aja. Sepatu aja. Nomor berapa Ida? Sepatu saya nomor 37. Ya, nanti bisa nama orang tua murid ya. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu-ibu telah kita speaking ya. Nanti bisa diterapkan di anak murid biar anak murid bisa berpikir maksudnya gitu ya, menyebutkan bahasa silakan next. Nah inti hari ini kita akan diseminasi tentang konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu terdiri yang akan dijelaskan pada kali ini yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif yang akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, kemudian juga tentang kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, ini berkaitan dengan guru nanti, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, silakan Bu Dewi. Ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah kita
setuju dengan hukuman yang dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Ya, untuk sementara kita simpan setuju ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif, nah seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah kita setuju dengan cara seperti ini untuk mendisiplinkan anak? Ya, baik ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, setuju ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang berikutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, karena di sini kita menggunakan kurikulum merdeka, jadi semua ini kita menggunakan ya untuk ke arah P5, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, tentunya di sekolah kita tidak lepas ya dari untuk komponen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita sudah melaksanakan seperti Jumat Takwa. Ya, kalau bisa kita tambah misalnya setiap pulang sekolah, mungkin untuk yang besar bisa sholat berjamaah, yang bisa dilaksanakan di kelas masing-masing. Kemudian ada juga berkebinekaan global. Nah, di sini kita tadi sama Pak UPT untuk berencana kegiatan 17 Agustusan juga termasuk kegiatan berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong pasti sudah kita laksanakan sehari-hari bersama anak ya. Seperti anak piket, ya itu termasuk dimensi gotong royong. Kemudian anak bersama-sama, misalnya setelah ngaji, setelah sahur buat membersihkan tempat ya, tempat bekasnya itu juga termasuk gotong royong. Nah, banyak sekali untuk bergotong royong yang bisa dilakukan baik oleh peserta didik maupun kita sebagai pendidik. Kemudian berikutnya yaitu kreatif. Nah, di sini kita sebagai guru harus bisa menciptakan anak untuk kreatif. Jadi dalam hal berkarya supaya nanti anak itu punya pengetahuan dalam hal untuk setelah selesai, setelah lulus dari sekolah, jadi anak itu punya kreativitas yang bisa untuk menunjang karirnya seperti itu. Kadang kan anak itu mungkin dia ternyata pandai membuat sesuatu yang kita tidak tahu, jadi kita harus kembangkan supaya punya kreativitas. Kemudian berikutnya adalah bernalar kritis. Jadi sebagai pendidik kita pun harus bernalar kritis ya, untuk bisa kita didikkan ke murid kita ya, supaya nanti anak-anak itu bisa ya untuk berpikir hal yang kalau sesuatu terjadi bagaimana, nah gitu. Jadi ada punya pikiran untuk kritis gitu ya. Yang berikutnya, yang keenam adalah mandiri. Nah, kemandirian ini juga sangat penting. Nah, tadi salah satunya kita melaksanakan tadi ya, mungkin kalau dibilang kelihatannya makan, tapi sebenarnya itu adalah sarana ya, sarana untuk anak bisa berani tampil. Nah, nanti kalau ada perlombaan atau lomba-lomba, jadi anak itu terbiasa misalnya, dan yang disuruh itu sudah tidak malu-malu lagi. Itu sebenarnya tujuan kita ya Bapak Ibu ya. Kita bisa berkolaborasi bersama. Mudah-mudahan sekolah SD Pandungan 2 lebih solid lagi, bisa punya nama yang lebih baik dari sekolah lain. Amin. Amin. Baik, kita lanjutkan Bu Dewi ya. Untuk perubahan paradigma, kita punya kegiatan kepalan tangan. Nah, itu kita contohkan ada A dan B. Misalnya kita dua orang teman, Anda dan teman Anda misalnya. Kita
menuliskan sesuatu benda mungkin rahasia gitu ya, yang sangat berharga, lalu diletakkan ke tangan kita. Nih kita genggam, terus ada teman kita yang ingin tahu, tapi kita melindungi tangan kita, kepala kita, supaya tidak orang itu tidak tahu. Nah, apa yang kita ambil yang ada di tangan kita. Nah, kadang yang ingin tahu coba bisa membujuk nih, apa sih isinya, pengen tahu rahasia dulu. Memang banyak berubah untuk hal-hal yang lebih baik seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, di disiplin positif itu ada yang namanya teori kontrol. Yang tadinya stimulus respon berubah ke teori kontrol. Misalnya gini, realita itu kebutuhan kita sama, itu berdasarkan stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, realita atau kebutuhan kita berbeda. Demikian juga anak. Di kelas itu kebutuhannya tidak sama, meskipun sama-sama duduk di kelas, tetapi dia sebenarnya kebutuhannya itu tidak sama, ya, karena minat bakatnya berbeda-beda. Jadi kadang kan kita sebagai guru ya tadi harus berdiferensiasi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak didik kita, supaya kita tahu kenapa dia itu ngobrol aja di kelas, kenapa dia nggak mau menulis, kadang itu. Jadi kita sebenarnya harus mencari musababnya apa. Kemudian untuk stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tetapi kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, tadi barusan anak murid tadi. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang pasti pandangannya berbeda-beda. Meskipun Bapak Ibu duduk sini semuanya sama, tapi kita tidak bisa memaksakan punya pandangan yang sama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tadi kita tidak bisa memandang perilaku murid kita itu sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apa sebabnya tuh dia seperti itu pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain mengontrol saya, tetapi kalau di teori kontrol hanya Anda, itu maksudnya kita yang mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada stimulus respon ada pemaksaan pada saat bujukan gagal, jadi paksa, ya. Kemudian kalau di teori kontrol adalah adanya kolaborasi dan konsekuensi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya untuk stimulus respon, model berpikir kita adalah menang dan kalah. Tetapi kalau untuk di teori kontrol, kita berpikir menang dan untuk menang. Jadi win-win solution gitu. Boleh next. Seringkali terjadi miskonsepsi antara teori kontrol ini bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ya, itu kita sebagai orang dewasa punya ilusi, ya kita berhak memaksa. Nah, padahal sebenarnya kita tadi untuk di posisi kontrol, teori kontrol kita tidak bisa memaksa karena pengendalian itu ada pada diri kita sendiri. Baik, lanjut Bu. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif ya Bapak Ibu. Disiplin tentunya pasti kita tahu semua ya, disiplin. Kata-kata disiplin itu sudah tidak asing lagi. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, yaitu berdasarkan nilai-nilai yang
diyakini. Nah, disiplin juga merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Jadi tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman, seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini jadi tujuan disiplin adalah untuk menciptakan kebajikan universal. Lanjut Bu ini. Nilai-nilai kebajikan universal, contohnya, salah satu contohnya adalah pada profil pelajar Pancasila yang tadi terdiri dari 6 dimensi. Nah, sebenarnya masih banyak nilai-nilai kebajikan yang lain. Ada seperti gotong royong, itu juga nilai kebajikan, tanggung jawab, saling menghormati, itu termasuk nilai kebajikan. Misalnya kita komitmen terhadap apa yang harus kita laksanakan, itu pun termasuk nilai kebajikan. Yang ditampilkan ini adalah salah satunya, yaitu pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan mengenal kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tadi penting ya Ibu ya, karena tadi murid yang tadi ngobrol, mungkin murid yang tadi bertengkar, mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu mempunyai tujuan tertentu. Nah, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu dapat terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar yang pertama pasti kita punya kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Nah, itu kebutuhan sandang, pangan, papan, itu termasuk kebutuhan biologis kita. Ya, contohnya mungkin anak makan di kelas belum terpenuhi kebutuhannya, yaitu dia masih merasa lapar. Kemudian ada juga kebutuhan kasih sayang. Kadang anak-anak cari-cari perhatian. Ya, sebenarnya dia mungkin belum terpenuhi kebutuhan dasarnya pada rasa kasih sayang. Mungkin dari orang tuanya atau seperti apa. Jadi kita sebagai guru harus peka. Mungkin anak perlu disayang seperti itu. Kemudian penguasaan. Nah, kadang anak itu sok merintah temennya seperti itu. Karena dia ingin diakui. Jadi ingin punya penguasaan, ya, ingin diakui. Jadi dia timbulnya kadang memerintah temannya ya, mungkin dengan cara yang mungkin kurang bagus ya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Contohnya anak kadang kan suka jalan-jalan ya, kadang pengen main-main sendiri ya, mungkin di rumah tidak terpenuhi kesenangannya. Contohnya mungkin belum diajak jalan-jalan oleh orang tuanya, atau mungkin belum diberikan mainan kesayangan seperti itu. Jadi ada kadang anak-anak kita itu berbuat seperti itu tuh di kelas, ditunjukkan sama dia sendiri. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Kadang mungkin anak belum mempunyai kebebasan. Contohnya mungkin di rumah kadang udah kamu jangan main, di rumah saja. Nah, ternyata anak itu di sekolah agak berontak ya, ingin bebas seperti itu. Jadi kita perlu memperhatikan kebutuhan anak didik kita. Ya, baik. Untuk perilaku manusia juga ada ya yang disebut dengan motivasi. Mungkin kita di sini bekerja pun punya motivasi ya. Salah satunya motivasi ya tadi ingin mungkin untuk mencukupi kebutuhan kita, ya kita ingin mendapat status, ya kita ingin diakui orang, tapi punya motivasi. Nah, berarti motivasi di sini untuk menghindari ketidaknyamanan, berarti kita punya motivasi ekstrinsik, berarti untuk diperhatikan sama orang supaya kita mungkin tampilannya supaya bagus, nah supaya kita nyaman, berarti kan dari diperhatikan orang lain, berarti itu namanya bukan dari diri kita, namanya motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, contohnya misalnya kita mengerjakan sesuatu ingin suatu imbalan, berarti kita
intrinsik. Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya itu motivasi itu ada dalam diri kita sendiri. Nah, kita pengen misalnya Bapak Ibu berkumpul di sini ingin menambah wawasan ilmu yang tidak terpaksa, itu berarti ada dalam diri kita. Berarti kita sudah punya motivasi intrinsik. Nah, sampai di sini mungkin Mas mau ada pertanyaan atau dilanjut dulu? Ya, baik, Bu Dewi. Nah, di sini kita harus bisa membedakan. Yang tadi ada pertanyaan yang dijawab semuanya setuju. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana, jadi datangnya tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu apa yang terjadi, ya, tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah. Jadi hanya satu arah saja yang menghukum. Nah, berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Sedangkan untuk konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena melakukan ada konsekuensinya. Nah, sikap guru selalu memonitor. Sedangkan untuk restitusi penanganannya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ada perbedaan ya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau kita menghukum seseorang atau murid kita, mungkin akan berdampak ya. Hari ini mungkin dia tidak merasa, tapi kalau kita suruh mengingat anak murid kita, mungkin dia sudah keluarga atau masih kuliah, dia pasti ingat kejadian yang negatif yang pernah bapak atau ibu guru lakukan di sekolah. Ya, contoh misalnya, anak itu mungkin lupa membawa sesuatu yang ditugaskan. Terus bapak atau ibu guru tidak sadar, ternyata menyuruh murid maju, mungkin menghukum atau dengan menulis berapa ratus kali atau apa, itu pun akan berkesan. Nah, kesannya mungkin tidak positif, ada kesan negatif. Nah, seperti itu. Jadi biasanya berupa mungkin psikis ya, kalau fisiknya nggak merasa terhukum, tapi psikisnya, psikologisnya. Nah itu, jadi kita sebagai pendidik, maksudnya kalau bisa jangan menerapkan hukuman. Kemudian untuk konsekuensi, nah ini sudah disepakati, jadi terencana. Murid sudah tahu kalau itu kalau melanggar pun ada konsekuensinya. Contohnya, misalnya dia kalau terlambat misalnya 10 menit, yang lain sudah belajar. Konsekuensinya berarti dia harus tinggal misalnya 10 menit, yang lain istirahat. Yang tadi terlambat 10 menit, yaitu konsekuensinya. Berarti istirahatnya belakangan 10 menit, baru berikutnya baru istirahat. Nah, kemudian jadi sebagai guru kita selalu memonitor keadaan siswa. Tapi kalau dengan restitusi, ya ini cara yang sebaiknya kita ambil kalau untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu menciptakan kondisi murid itu yang nyaman, maksudnya tidak merasa kita hukum ya, untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada kolaborasi antara guru dengan siswa yang mengajarkan murid nih. Misalnya murid melakukan kesalahan, kita tanya, mengapa kamu melakukan ini? Terus solusinya apa terhadap kesalahanmu itu? Gitu. Jadi tidak langsung dihukum ya, atau tidak langsung ya udah karena kamu tidak taat peraturan. Nah, seperti ini konsekuensinya. Tapi sebaiknya dengan cara restitusi. Pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, jadi suruh mencatat 100 kali. Termasuknya hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman kita sifat ya hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, tidak pakai masker, dihukum 15 kali push up. Nah,
berarti hukuman ya di sini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi ya menurut saya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ya, kita masih bingung ya. Baik, lanjut, coba kita simak kunci jawabannya. Ada. Nah, nomor 1 benar ya, hukuman. Nomor 2 juga lari, hukuman. Yang ketiga hukuman. Yang keempat tadi konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Dan yang keenam adalah hukuman. Lanjut. Nah, kita sebagai guru ya harus punya 5 posisi kontrol. Tetapi dari 5 itu sebaiknya kita ngambil yang posisi manajer. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru memposisikan sebagai teman. Yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Lanjut lagi. Ya, mudah-mudahan kita semua ini video ya, boleh kita tonton videonya, diklik bisa langsung diklik. Ya udah. Baik, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada diberikan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, pasti banyak ya yang di sekolah kita siswa tidak pakai atribut lengkap. Nah, kita sebagai kalau guru memposisikan sebagai penghukum, nah siswa disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu berarti sebagai penghukum. Ya, kalau untuk membuat rasa bersalah, ya guru biasanya menanyakan, berapa kali ibu atau bapak udah memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, mengecewakan bapak. Nah, itu dia sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak tersebut malah merasa bersalah karena bapak ibu gurunya sudah ngomong berapa kali sih, ibu udah beritahu kamu, masih aja tetap aja kecewain bapak, masih aja kecewain ibu. Nah, itu posisi kita kalau seperti itu adalah pembuat rasa bersalah terhadap murid. Lanjut nih. Ya, kemudian kalau kita memposisikan sebagai teman, ya di sini ya mungkin ada bagusnya, ada tidak bagusnya ya sebagai teman juga. Takutnya anak murid kalau kita posisikan kita sebagai teman, ya nanti ya ada kurang sopan gitu ya. Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak, tolong bantu ibu ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Seolah-olah kayak bersahabat antara guru dengan murid. Nah, itu juga akan menjadikan hal mungkin murid merasa, oh iya guru ini nggak apa-apa, tidak berbuat apa, kita berbuat salah juga dimaklumi. Nah, seperti itu. Ya, itu sebagai posisi guru sebagai teman ya. Kalau untuk pemantau, nah biasanya dia mengamati siapa yang melanggar peraturan, nah, gitu ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara beli atributnya, ya koperasi sana, jangan diulangi lagi ya. Nah, karena pemantau berdasarkan peraturan, jadi dia melihatnya karena dia melanggar peraturan. Nah, maka guru itu sebagai pemantau. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nanti murid bisa jawab, misalnya, tahu bu, saya tidak memakai atribut. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita tanya, dia yang mencari solusi sendiri. Ya mungkin nanti berarti minggu depan saya ini bu, saya pakai topi dasi yang udah lengkap, minta dibelikan sama orang tua saya bu, karena saya belum punya, seperti itu. Jadi anak itu merasa ya tidak merasa terbebani, dan tapi dia tanggung jawab akan mengusahakan kesalahan itu dia yang memperbaiki sendiri. Nah, itu kita memposisikan sebagai manajer. Nah, di sini coba posisi kontrol, apakah aku? Nah, kalau ke murid, saya kecewa sekali dengan kamu.
Nah, itu apakah sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer, Bu? Kalau Bu gurunya atau Pak gurunya ngomong, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, pembuat rasa bersalah ya, kan merasa kecewa. Jadi kayak apa, murid itu, oh iya Bang Ibu, guru saya kecewa banget dengan kelakuan saya, seperti itu ya. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai posisi apa Ibu? Ya, pemantau ya, karena apa? Dia memantau murid, nah bahwa murid itu tidak benar terhadap apa yang dilakukan. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti dia bertanya. Ya, kita berarti posisi kita sebagai manajer. Alhamdulillah, maksudnya kita bisa memahami ya Bu ya. Dan sekarang berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Itu posisi kita sebagai apa? Sebagai pemantau atau penghukum atau sebagai teman? Kalau penghukum biasanya kita lakukan dengan fisik atau psikis gitu ya. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, berarti ini lebih ke pemantau ya. Baik, lanjut. Nah, berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, untuk di kurikulum Merdeka ya kita membuat untuk di kelas itu, kalau dulu kan kita tata tertib peraturan sekolah gitu ya. Tapi sekarang itu yang kita buat adalah melalui kesepakatan kelas, yaitu membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, pernyataan umum, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja di kelas agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah kita terapkan. Jadi kalau kita membuat keyakinan di kelas, ya yang bisa diterapkan di kelas kita. Kalau yang sulit, sebaiknya tidak usah dibuat keyakinan. Takutnya murid kita tidak bisa menerapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau yang mungkin yang belum membuat keyakinan kelas, bisa semua anak murid di kelas itu dilibatkan ya bersama guru. Jadi membuat pernyataan-pernyataan yang dia yakini untuk bisa diterapkan di kelas dan bisa dia untuk saling mengingatkan, sehingga di kelas itu kalau ada yang misalnya gaduh, kita lihat tuh, kita simak ya keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita. Benar nggak sih anak-anak yang sudah kalian lakukan ngobrol aja, misalnya kita bicara tanya gitu. Nah pasti anak nggak Bu. Nah itu lihat ya, kita simak lagi, kita ingat lagi kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita apa gitu. Jadi apa yang dia buat nanti dia sendiri yang akan menerapkan di kelas kita. Jadi sebaiknya tadi jangan terlalu banyak dan yang mudah untuk dilaksanakan di kelas. Baik. Selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah ini kita kalau kita akan menangani kasus ya di kelas sebenarnya banyak kasus, cuma kita nggak menyadari. Nah kita bisa menggunakan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah di sini terdiri dari yang pertama adalah menstabilkan, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya. Lanjut. Kemudian untuk menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Jadi berbuat salah itu wajar, misalnya kita ke murid. Tidak ada manusia yang sempurna.
Nah, ibu atau bapak juga pernah melakukan seperti itu. Kamu juga berhak merasa begitu. Itu contoh untuk menstabilkan identitas. Jadi biar anak itu yang tadinya menggebu-gebu karena berbuat salah, emosinya meluap, kita stabilkan identitas ya dengan kita agak gini ya bertanya tapi untuk membidik hatinya gitu ya. Nah, berbuat salah itu wajar gitu. Kita ngomong tapi sebenarnya untuk meluruskan anak itu. Ya, lanjut. Kemudian pada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, contohnya tadi, mungkin ada anak yang ngobrol, mungkin kebutuhan pengen diperhatikan atau kasih sayangnya kurang dipenuhi di rumah ya. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, kita bisa bertanya itu ya. Jadi validasi murid itu, kesalahan itu kita validasi. Nah, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Alasannya apa? Nanti pasti murid itu akan menjelaskan. Baik, lanjut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Secara intrinsik berarti ada dalam diri kita. Jadi anak murid itu termotivasi untuk memperbaiki kesalahan berdasarkan keyakinannya. Apa keyakinan kelas kita? Jadi kita tanyakan lagi, Bu, kalau misalnya ada anak yang berbuat salah, ya kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi nanti anak bisa mengungkapkan tuh pendapat dia ya tentang keyakinan kelas apa, terus nilai-nilai apa yang telah dia langgar seperti itu. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu. Jadi itu yang kita tanyakan. Nah, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada murid. Lanjut dulu. Ini yang di bawah sini ada ininya, ada bisa langsung diklik. Ini contoh penerapan restitusi. Saya contohkan untuk ini ya, skenario anak kelas 4A dengan saya. Ya, di sini dia posisinya tadinya mencontek. Ada temannya yang mencontek. Nah, anak itu marah-marah gitu ya. Nah, ada tahap-tahap untuk menyelesaikan permasalahannya, yaitu menstabilkan identitas, ya kayak tadi, kemudian validasi tindakan yang salah. Itu skenario dari yang tadi kita ini Bu, yang tadi dijelaskan itu. Jadi dia menanyakan keyakinan karena temannya mencontek, dia marah-marah, mengebrak meja. Kemudian ya dipanggil sama bu guru gitu ya, menstabilkan identitas. Jadi nanya, pasti kamu ada alasannya berbuat seperti itu. Nah, ternyata temannya namanya Siren, katanya nyontek terus, nggak mau mikir, PR-nya dicontek, tugas-tugasnya juga dicontek gitu ya. Kemudian dia memperbaiki diri dengan dia sabar kalau menghadapi teman, jadi tidak boleh marah. Kalau nyontek dilaporkan kepada guru kelas atau guru bidang studi gitu. Lanjut agenda. Nah, kita ini ya, alhamdulillah untuk penutup boleh nanti kamu bertanya atau kita sama-sama sharing boleh. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, kemudian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya kita sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi kita, pundak kita di dalam kita itu sebenarnya kita memikul hal yang berat, anak-anak bangsa. Masa depan bangsa Indonesia tergantung pada kita sebagai pendidik yang untuk
supaya generasi bangsa itu dapat tumbuh ya, dapat tumbuh menjadi insan pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, dari mulai sekarang dan seterusnya kita sebagai pendidik ya harus berpihak kepada murid, karena murid itu adalah aset bangsa. Aset bangsa. Mudah-mudahan kita semua bisa ya, ibu-ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan kita meskipun sharing ini hanya seperti ini sesuai karena keterbatasan kemampuan saya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menggugah diri kita sebagai pendidik ya untuk tetap selalu berpihak pada murid. Nah, mungkin sebelum ini ditutup ada yang ingin bertanya atau berkolaborasi, kita boleh. Ya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sharing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yanti. Saya ingin bertanya ya ke Ibu Yanti. Tadi pemaparan materinya sudah sangat baik ya. Tapi yang saya ingin pertanyakan di sini Bu ya, apabila kita kan ngajar siswa ya dengan sangat maksudnya semua keprofesionalan kita gitu ya, biar anak tuh mandiri, terus bertanggung jawab, terus berkemanusiaan yang adil dan benar, pokoknya semuanya itu ya. Terus yang saya ingin tanyakan, apabila di suatu kelas kita itu ada yang berkebutuhan khusus Bu, bagaimana Ibu menanganinya? Karena saya juga sedang membuat aksi nyata tentang itu. Terima kasih Bu, saya jawabannya dari Bu Darti. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Yanti. Mungkin Bapak Ibu mau menjawab pertanyaan Bu Yanti. Iya. Enggak, kalau boleh kan kita sharing ya. Maksudnya bertanya menangani anak yang berkebutuhan khusus. Nah, saya juga pernah bertanya tuh Bu Yanti, bagaimana menangani anak yang berkebutuhan khusus pada saat ikut elaborasi pemahaman dengan instruktur. Nah, waktu itu saya bertanya, bagaimana Pak, kan di sekolah itu ada inklusi, ada anak yang mampu, ada anak yang keterbatasan, karena memang inklusi itu kan gabung ya dengan anak yang normal, kecuali yang anak khusus, pembelajaran khusus. Nah, seperti contoh yang mengambil sekolah inklusi, misalnya SDN Panunggang 1. Nah, itu ada di kelas yang digabung dengan anak yang mungkin kalau dibilang normal untuk IQ-nya ya. Nah, untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus, nah ini ilmu yang saya dapatkan dari instruktur, disesuaikan saja. Jadi kita tidak memaksa harus sama dengan anak yang satu kelas, kan kita pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak itu. Nah, kalau misalnya anak berkebutuhan khusus dengan anak yang biasa, kita bisa bedakan. Meskipun untuk kurikulumnya sama, tapi kita bisa memberikan sesuatu itu ya mungkin standarnya diturunkan untuk kategori kesulitan, tingkat kesulitan soalnya ya. Kemudian juga kita bisa menurunkan standar, karena kan kalau di pembelajaran diferensiasi itu ya sebelumnya kita lakukan diagnosis asesmen diagnostik ya, supaya kita tahu kondisi murid itu seperti apa, apakah dia gaya belajarnya ya, ataukah minatnya beda, atau mungkin tadi karena berkebutuhan khusus kita pun akan memperlakukannya ya tidak disamakan dengan yang mempunyai IQ yang normal seperti itu. Nah, itu yang saya dapatkan dari pembelajaran dari instruktur. Nah, mudah-mudahan kita bisa ya, kalau seandainya kan kita meskipun kita tidak sekolah inklusi, tapi kadang kan ada ya anak yang di sekolah kita emang ada yang agak kelainan itu ya, meskipun kita tidak sebut inklusi, tapi kita penanganannya yang tidak sama. Misalnya anak itu sudah membaca dengan lancar cepat dengan anak yang belum bisa atau masih terbata-bata, pasti kita memberikan sesuatu tingkat kesulitan soalnya juga kita bisa bedakan, meskipun kita tidak, maksudnya jangan menyimpang dari kurikulum itu, tapi hanya tingkat kesulitan saja yang kita bedakan. Nah, mungkin ada pendapat boleh dari yang lain.
Kalau misalnya itu pendapat saya seperti itu, atau ada tambahan atau masukan dari pertanyaan Bu Yanti. Bagaimana Bu Yanti penjelasannya? Enggak, maksudnya bukan masalah ide Bu Yantinya bagaimana, ini takutnya belum puas dengan penjelasan, boleh yang lain boleh menjelaskan, memberikan tambahan gitu. Atau dari Bu Yanti sendiri yang bisa memberikan pandangan mungkin dengan anak yang berkebutuhan khusus yang menurut pandangan Bu Yanti. Ya, nggak apa-apa, Bu Yanti mau maju boleh. Maaf ya ibu-ibu, saya sebentar mau ini aja, bukannya sharing. Tapi saya juga lagi berkesulitan untuk mendapatkan anak berkebutuhan khusus dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti saya akan gabung pembelajaran mereka yang saya ceritakan sama Bu Rini ya. Tapi saya juga agak kesulitan juga ya, gimana cara untuk mengajarinya gitu, untuk dijadikan satu kelas dan media pembelajarannya juga sangat banyak ya, misalnya memakai alat perada apa-apa gitu. Itu yang kendala saya yang sekarang untuk PPG itu. Tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Darti itu bagus ya, bahwa kita harus menggunakan asesmen diagnostik dulu untuk mengetahui tingkatan EQ mereka. Tapi saya udah menganalisa di kelas saya, gimana ya, ternyata ada juga yang tidak berkebutuhan khusus tapi dia sangat sangat lemah, kesulitannya lemah banget. Berarti kan itu di mental ya Bu ya, mental. Tapi secara fisik dia baik fisiknya, tapi kalau untuk mentalnya dia enggak. Jadi nanti kalau saya Bapak Ibu mohon bantuannya, saya minta anak 1 atau 2 ya, Bu Rini, Bu Ida, juga Bu Dewi. Iya, iya, insya Allah nanti saya akan buat videonya dan nanti saya untuk Bu Darti kayaknya saya cukup ya, karena untuk di struktur itu memang harus seperti itu cara ngajarnya, jangan disamakan dengan siswa yang lain. Ya udah segitu aja, terima kasih Ibu. Mungkin ada yang menambahkan untuk saya bagaimana gitu nanti cari solusi sama-sama, karena saya tidak boleh mengambil anak inklusi di SD lain, apalagi di SD Markus ya, SLB tidak boleh, jadi adanya di SD kita. Iya, benar Bu Alis, nggak boleh, harus di SD kita sendiri untuk keberhasilan kita sendiri. Ya udah, terima kasih, berarti dilanjut. Terima kasih Bu Yanti. Nanti insya Allah ya kita berkolaborasi untuk menangani tadi anak inklusi. Ya Bu Yanti boleh nanti kalau mau butuh data ya kita bisa nih ngasih data anak yang menurut kita agak kurang ini ya untuk belajar agak kesulitan. Nah nanti kita bisa kasih datanya ke Bu Yanti. Nah nanti kalau Bu Yanti mau ditangani secara khusus ya boleh kita nanti sama-sama menangani. Nah memang sementara ini kita juga masih punya permasalahan ya Bu ya, tentang anak yang kondisinya sebenarnya kalau dibilang normal ya, bukan inklusi, tetapi masih kekurangannya, ada mungkin yang belum bisa membaca atau masih belum bisa berhitung seperti itu. Memang itu masalah ya, nggak cuma di sekolah kita, sepertinya di sekolah lain pun banyak. Setiap saya kalau misalnya rukol itu saya tanyakan apakah permasalahannya sama, tapi hampir sama Bu, punya permasalahan seperti itu juga ya. Tapi kita sebagai guru ya itu tadi, kita tidak bisa kalau menyelesaikan secara sendiri, jadi harus berkolaborasi ya. Jadi kita guru-guru di sekolah ini ada ya untuk bisa melaksanakan visi ya, berkolaborasi mewujudkan visi. Nah kita punya visi supaya anak kita punya karakter ya, punya mencerminkan berakhlak mulia, berkarakter, punya kemarin cerdas, peduli lingkungan. Nah itu nanti kita wujudkan secara berkolaborasi. Nah itu ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah ya. Karena sudah cukup, saya simpulkan bahwa kita ya sebagai guru, nah tadi
pada 5 posisi kontrol, sebaiknya kita punya posisi sebagai manajer. Dalam penyelesaian kasus siswa, kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan tadi identitas kemudian kita buat validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Semoga kita sebagai guru ini sebagai pendidik merupakan pekerjaan yang mulia, bisa mendapatkan keberkahan dalam hidup kita untuk mendidik anak-anak bangsa menjadi generasi yang tumbuh harapan bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia juga bisa maju seperti negara-negara lain dan lebih baik dalam tidak hanya pengetahuan saja, tapi akhlaknya juga dapat bisa mencerminkan punya budi pekerti yang positif. Nah, itu harapan kita Nah, alhamdulillah, terima kasih telah menyempatkan hadir untuk desiminasi budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah penerapan pemahaman budaya positif pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. Kegiatan menyusun keyakinan kelas pada murid kelas 4A di SD Negeri Panunggangan 2 Pinang. Murid menuliskan peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas pada post-it. Selanjutnya, murid-murid menempelkan post-it yang berisi peraturan yang telah ditulisnya di papan tulis. Kemudian, murid memilah dan mengelompokkan peraturan-peraturan tersebut. Setelah dikelompokkan, salah satu murid membacakan hasil pengelompokan peraturan. Kemudian, murid-murid menyepakati peraturan menjadi keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat positif. Selanjutnya, murid menuliskan keyakinan kelas pada kertas karton. Setelah selesai, murid-murid menempelkan keyakinan kelas pada dinding kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila, kelas 4A SDN Panunggangan 2 Pinang. Hari ini saya sudah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Dati. Saya senang sekali dan sangat antusias dengan keyakinan kelas. Saya akan disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, saling menghormati, serta patuh dan taat kepada guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria, kelas 4 SD Panunggangan 2 Pinang. Hari ini saya sudah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Dati. Saya sangat senang sekali dengan keyakinan kelas. Saya akan bersikap disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, sopan, patuh, dan taat kepada guru, dan saling menolong teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah refleksi dari kegiatan yang telah saya lakukan. Pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 4A pada tanggal 5 Agustus 2024. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, motivasi peserta didik menjadi muncul dari diri sendiri, bukan dari guru. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2024 bertempat di SD Negeri Panunggangan 2 Pinang, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Terdapat 10 orang guru yang menyaksikan kegiatan ini. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SD Negeri Panunggangan 2 Pinang. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan yaitu selalu melakukan evaluasi secara berkala,
terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.